Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita masih dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan saya Bang Aceng, tentunya masih di channel Kreator Misteri. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menceritakan kejadian mistis, nyata, dan sulit diterima oleh akal manusia yang dialami oleh pendaki, sebut saja namanya Om Heru. Ceritanya dimulai dari sini ya. Kisah ini terjadi saat Om Heru menaiki Gunung Merapi di tahun 1992 melalui jalur pendakian Kinarjo. Waktu itu Om Heru tidak sendiri. Om Heru bersama 3 kawannya yang bernama Dion, Kamal, dan Andri. Waktu itu Om Heru masih kuliah tahun kedua dan belum masuk komunitas mahasiswa pencinta alam atau Mapala. Pendakian itu mereka lakukan saat masa liburan semester kuliah. Pada waktu mereka mendaki, pendakian ini disponsori oleh teman Om Heru yang bernama Dion. Kebetulan Dion ini memang seorang anak orang kaya, atau lebih tepatnya anak pejabat. Tetapi dia suka mendaki gunung. Dion adalah teman Om Heru sejak dari SMP dan SMA. Namun, waktu itu dia berkuliah di Amerika. Pada waktu itu juga, Om Heru baru pertama kali mendaki Gunung Merapi. Peralatan pendakian yang mereka bawa hanyalah ala kadarnya. Hanya Dion yang mempunyai tas yang bermerek. Dan tak hanya itu, dia membawa kompor gas yang sangat mewah di kala itu. Singkat cerita, mereka melakukan perjalanan dari Jakarta hingga ke Jogja. Setelah dari Jogja, mereka melanjutkan perjalanan menuju jalur pendakian Gunung Merapi di Kinarjo. Waktu itu Gunung Merapi belum memiliki ranger. Adanya adalah seorang kuncen yang sangat terkenal, yakni Mbah Marijan. Rumah beliaulah yang menjadi base camp jalur pendakian ini. Di base camp, kami mempersiapkan segala kebutuhan logistik untuk pendakian nantinya. Mereka pun beramah tamah dengan sang kuncen. Tapi entah mengapa sejenak kemudian, mata sang kuncen melihat Om Heru dengan pandangan sangat tajam, seolah-olah beliau menerawang. Dan tiba-tiba saja sang kuncen bersikap menghormat kepada Om Heru. Om Heru kaget karena melihat beliau seperti hendak sungkem kepada Om Heru. Om Heru terbengong karena Om Heru tidak mengerti bahasa Jawa halus yang beliau ucapkan. Lalu kata teman Om Heru masih ada keturunan dari terah kerajaan. Begitu kurang lebih arti dari kata yang diucapkan oleh Mbah Marijan. Sebagai orang yang jauh lebih muda pada waktu itu, tentu Om Heru hanya diam saja dan merangkul sang kuncen agar tidak menghormat kepada Om Heru. Tentunya tak enak kalau dilihat orang-orang di sekitarnya, dan Om Heru pun hanya orang biasa saja. Tetapi selanjutnya yang menjadi perhatian dari semua pendaki, sang kuncen, dan termasuk Om Heru adalah si Dion ini. Tampak Dion mengalungi sebuah ketapel. Memang Om Heru sudah lama tahu kalau Dion ini hobinya berburu dan jago menembak selama hidup di Amerika sana. Tetapi pikir Om Heru, buat apa ini anak membawa ketapel untuk mendaki gunung? Mbah Marijan, sang kuncen, lalu mengatakan kepada kami agar lebih baik kami mendaki di pagi hari, jangan malam ini. Tetapi si Dion bersikeras, kenapa kita tidak naik malam ini saja? Kan kalau malam ini naik, saat kita sampai pasti sudah sunrise. Gunung gak seberapa gini kok.
celetuk Dion saat itu. Memang, kami yang sudah lama berkawan dengan Dion mengetahui kalau dia ini termasuk orang yang sombong karena anak seorang pejabat. Tetapi di sisi lain, dia baik dengan teman-temannya dan tidak pelit. Om Heru juga merasa tidak enak hati karena biar bagaimanapun Dionlah yang membiayai semua pendakian ini. Tetapi Om Heru lalu mencoba memberanikan diri untuk memberikan penjelasan kepada Dion. Bro, ini kita di sini kan belum tahu medannya. Apalagi Mbah Marijan ini sosok kuncen di sini, yang mana beliau tahu persis kondisi alam yang ada di sini. Kalau beliau bilang jangan naik malam ini, lebih baik kita nggak naik malam ini, ujar Om Heru setengah berbisik kepada Dion. Dan untunglah, akhirnya setelah Om Heru bujuk, Dion lalu mau menuruti sarannya. Untuk mengikuti anjuran sang kuncen, kami pun berniat untuk mendaki di pagi hari. Lalu, singkat cerita, di malam itu kita pun beristirahat di base camp rumah Mbah Marijan ini, dengan tidur yang cukup nyenyak. Pagi harinya di hari Rabu, kita terbangun di base camp rumah Mbah Marijan. Setelah itu kita pun sarapan, dan singkatnya sekitar jam 7 pagi kita mulai pendakian Gunung Merapi di jalur Kinaharjo ini. Tak lupa kita pun berpamitan kepada Mbah Marijan. Pada saat berpamitan, Mbah Marijan berpesan, "Di atas hati-hati ya, jangan urakan, jangan kurang ajar, harus jaga sikap." Namun pada saat itu Dion seolah-olah mengabaikan kata-kata Mbah Marijan. Dion sepertinya tidak menjaga adab dan sopan santun ala Jawa di hadapan sosok Mbah Marijan ini. Lalu singkat cerita, pendakian pun dimulai. Di perjalanan, kami bertemu dengan rombongan pendaki lain. Ada 2 rombongan pendaki yang kami temui. Yang pertama berasal dari Jogja, dan yang kedua berasal dari Boyolali. Kebetulan kami semua sama-sama naik menuju ke atas. Makin ramai, makin asik tentunya. Pos demi pos kita lewati, mulai dari medan landai sampai medan terjal. Vegetasi hutan waktu itu masih relatif rapat, mulai dari berpasir dan berbatu. Tentunya pendakian kami diselingi dengan beberapa kali istirahat untuk merokok serta minum. Tetapi sepanjang perjalanan, Dion ini sering memainkan ketapel untuk ditembakkan ke sembarang arah yang tidak jelas. Ia berharap ada burung atau binatang yang terkena tembakan ketapelnya. Om Heru bilang kepadanya, "Dion, jangan ngawur, ini gunung, kamu harus jaga sikap." Tetapi dia justru malah marah-marah ke Om Heru. "Apaan sih lo? Percaya banget sama mistis? Di Amerika, gua naik gunung gak ada serem-seremnya sama sekali. Gua di Amerika juga ngetapel-ngetapel, gak pernah ada kejadian apa-apa tuh." Om Heru terkejut mendengar perkataannya. Padahal maksud Om Heru sebagai teman tentu baik, karena Om Heru sudah mendengar cerita-cerita yang berbau misteri, mistis, dan mitos di Gunung Merapi ini. Tetapi Om Heru hanya menghela nafas untuk bersabar. Setidaknya Kamal dan Andri juga pemikiran sama dengan Om Heru. Kita hanya bergumam, "Ya sudahlah ya, kan dia bosnya." Kita mencoba untuk berpikir positif. Lalu singkat cerita, sampailah kami di Pasar Bubrah jam 1 siang. Buat sekedar informasi, Pasar Bubrah adalah nama salah satu pos di jalur pendakian Gunung Merapi, di mana pos ini adalah hamparan medan berbatu yang cukup luas. Konon katanya, di sini adalah lokasi pasar gaib di Gunung Merapi. Di tempat ini, kami lalu mendirikan tenda. Setelah tenda terpasang, kami semua mulai masak-masak serta ngopi-ngopi bersama 2 rombongan pendaki lain yang bersama kita. Tentu saja acara itu diselingi dengan obrolan santai kepada para pendaki lain yang berkemah sembari merokok. Tetapi
Di saat kita semua sedang beristirahat dan bersantai dengan para pendaki lain, tiba-tiba saja si Dion ini mengungkapkan keinginannya untuk segera melanjutkan pendakian ke puncak Garuda Merapi. Usut punya usut, hal ini ia lakukan karena ia ingin mendapat foto sunset puncak yang indah di sore hari itu. Ayolah, kita muncak paling cuma sejaman doang. Udah kelihatan tuh puncak Merapinya dari sini, sahut Dion. Kita semua yang mendengar pun hanya terpana dengan omongan Dion. Kami pun berkata, udah deh Dion, jangan sekarang, besok pagi aja. Kita istirahat dulu nih. Tapi perkataannya dijawab Dion dengan ketus dan angkuh. Ah, kalian semua cemen. Itu kan udah kelihatan puncaknya. Tetapi sejenak kemudian, ada salah seorang pendaki rombongan lain yang berada di Pasar Bubrah yang kebetulan baru turun dari puncak. Karena kawah Merapi sedang mengeluarkan uap beracun. Begitu mendengar hal itu, akhirnya Dion pun hanya terdiam saja. Dia lantas melanjutkan jalan-jalan keliling Pasar Bubrah, sembari memainkan ketapel besinya. Dion ini sepertinya begitu terkesima sejak melihat Pasar Bubrah yang bermedan lapangan luas ini. Dia pun mengatakan, wah enak nih lapangan luas, kita bisa main bola di sini. Dia pun tampak mengambil batu gunung dan menendang-nendangnya. Sementara itu, Om Heru dan yang lainnya masih asik berkumpul untuk ngopi-ngopi. Dion pun kembali berjalan-jalan di arah Pasar Bubrah. Dan akhirnya Dion pun tampak duduk di salah satu batu besar. Di sisi lain, Om Heru masih ngobrol dengan salah seorang pendaki dari Jogja yang sejak awal dari base camp sudah bersama dengan rombongan Om Heru. Di kemudian waktu, kelak saya tahu kalau pendaki dari Jogja ini memiliki kemampuan untuk bisa melihat hal-hal yang tak kasat mata. Tiba-tiba saja ia memberitahu Om Heru kalau ada sosok tinggi besar yang sedang memperhatikan Dion. Mas, mohon maaf ya, aku melihat sosok besar yang kelihatannya marah sama teman sampean itu, ujarnya. Dan tak hanya itu, menurut penuturannya, ada beberapa sosok yang duduk dan berdiri di batu-batu tersebut. Tapi si Dion tampak tidak merasakan apapun. Dia duduk dengan santai di batu besar itu sembari merokok, dan sesekali memainkan ketapelnya dengan batu dan menendang-nendang batu ke arah manapun. Tentunya ini sangat berbahaya sekali, karena Om Heru dan teman-teman lain takut nanti batu itu mengenai pendaki lain yang sedang melintas, atau mengenai tenda lain yang ada di pos Pasar Bubrah. Namun tiba-tiba Dion terjatuh. Jatuhnya Dion ini seolah-olah ada yang menjorokkan dia, tetapi dia justru marah-marah ke kita semua. Lu ya yang jorokin gua. Tak hanya itu, dia juga menyumpah serapah menggunakan kata-kata bahasa kebun binatang. Padahal secara logika, tidak mungkin salah seorang dari kita pelakunya, karena posisi kita jauh dari dia. Kita semua hanya keheranan dan menggeleng-gelengkan kepala atas sikap sombongnya itu. Dion pun lalu masuk ke tenda untuk beristirahat. Lalu waktu maghrib pun tiba. Kita semua sholat maghrib, tetapi si Dion justru tidak melakukan sholat maghrib dan malah asik memainkan ketapelnya. Tetapi Om Heru dan yang lain memilih untuk menghiraukan hal itu. Setelah sholat maghrib, kita semua mengobrol ngalor ngidul dan ketawa ketiwi untuk bercerita masa-masa dulu. Dion juga mulai bergabung untuk berkumpul. Kami melakukannya sembari ditemani makan malam kami. Singkat cerita, ketika semuanya sudah mulai tidur di tenda, Om Heru dan teman-temannya kaget terbangun merasakan fenomena angin kencang ini di malam hari. Tapi yang bikin Om Heru bingung kemudian, ternyata Dion tidak tidur. Dia masih duduk-duduk di depan tenda. Om Heru pun bertanya padanya,
"Kenapa nggak tidur, Bos?" Dia lantas menjawab, "Gue nggak bisa tidur kalau belum ada binatang yang kena ketapel gua." "Astagfirullah," Om Heru ucapkan secara kompak bersama teman-teman di tenda yang mendengar dia berkata itu. Om Heru kembali teringat kalau tadi sore saat ngobrol dengan beberapa pendaki rombongan lain, banyak pendaki yang kesal melihat tingkah laku tengilnya si Dion. Mereka mengatakan, "Mas, temannya itu belagu amat sih, kalau ngomong bahasa Inggris mulu." Tapi di sisi lain, ada juga pendaki cewek yang suka sama Dion. Dion ini memang sosoknya tinggi dan ganteng, serta rambut gondrong sebahu, mirip dengan artis. Om Heru mencoba memberi saran kepada Dion. "Dion, lu itu jangan begitu. Kita ini ada di area yang disakralkan." Namun dia justru membalas, "Alah, lu apaan sih? Kebanyakan nonton film horor loh. Gua ini di Amerika sudah naik gunung berkali-kali, dan di sana gunung gak ada serem-seremnya sama sekali." Mendengar balasan Dion, Om Heru hanya bergumam dalam hati, "Ah, sudahlah, lanjut tidur aja." Dan pada akhirnya Dion pun tidur juga. Mungkin karena gak ada teman atau mulai mengantuk dengan sendirinya. Ia masuk tenda dan selanjutnya tidur. Sementara Om Heru masih berusaha tidur karena sejak tadi hanya tidur-tidur ayam. Tetapi tak lama kemudian Om Heru mendengar suara seperti orang mengerang. Om Heru pun bangkit dari tidur, melihat kalau sumber suara itu berasal dari Dion. Dalam tidurnya, dia mengigau dan mencekik lehernya sendiri. Dia berteriak-teriak minta ampun, dan di sela-sela suara Dion terdengar suara yang amat keras dan lantang. "Pergi kamu kurang ajar di sini. Saya mau anak ini tinggal di sini sama saya untuk menerima hukuman atas perbuatannya." Dalam bahasa Jawa. Beberapa pendaki pun ada yang berdatangan ke tenda kami. Kita semua ramai-ramai berusaha untuk melepaskan cekikan lehernya, tapi tidak bisa. Akhirnya ada salah seorang pendaki yang nampak senior pada waktu itu, yang bernama Mas Gadot, yang bisa melepaskan cekikan di lehernya Dion. Hal itu ia lakukan dengan membaca doa-doa, dan jidatnya Dion ditempelkan sebuah batu, entah itu batu apa. Akhirnya tak lama kemudian Dion tersadar dari kesurupannya setelah diminumkan air putih yang sudah didoakan oleh Mas Gadot. Tak lama kemudian si Dion pun siuman, badannya berkeringat banyak. Hal yang aneh mengingat saat itu cuaca sedang dingin-dinginnya. Dia siuman dengan kondisi dikelilingi orang banyak. Dia tentu bingung akan apa yang terjadi pada dirinya. Kenapa banyak orang pada berkerumun di tendanya, tapi bukannya bilang terima kasih sudah ditolongin karena kesurupan, dia justru marah-marah dan berkata, "Mana mungkin kesurupan, gue lagi tidur. Lu pada kebanyakan nonton film horor sih. Dah sana bubar. Gue jadi gerah dan keringatan nih, kebanyakan orang di sini." Mendengar hal itu, tentu saja Mas Gadot dan para pendaki rombongan lain sangat kecewa dengan perkataan Dion. Akhirnya mereka pun membubarkan diri menuju tenda masing-masing untuk melanjutkan tidur. Sementara itu Om Heru, Kamal, dan Andri sempat ngobrol sebentar di luar tenda. Kami mendiskusikan perihal evaluasi masalah kelakuan si Dion. Om Heru dan teman-teman tentu merasa malu atas perbuatannya di area Pasar Bubrah. Tetapi pada akhirnya mau gimana lagi, karena biar bagaimanapun dialah yang membiayai perjalanan kita kali ini. Saat Om Heru melihat keadaan tenda, si Dion tertidur dengan pulas, bahkan sampai mengorok. Mungkin dia capek banget. Akhirnya setelah merokok satu batang, Om Heru langsung masuk tenda dan mencoba untuk tidur. Tetapi
Saat Om Heru hendak benar-benar tertidur, kira-kira jam 1 dini hari, tiba-tiba terdengar ada suara gamelan. Tapi tak hanya itu, ternyata suara gamelan itu juga diiringi suara derap langkah kaki kuda dalam jumlah yang banyak. Sontak Om Heru yang mendengar lalu terbangun dan keluar tenda. Rupanya dari tenda sebelah, Kamal juga keluar. Rupanya ia juga mendengar. Lalu Om Heru melihat ada rombongan pasukan berkuda muncul dari arah pohon besar di bawah pinggiran pasar Bubrah. Para pasukan itu menggunakan pakaian zaman kerajaan dulu. Di barisan terdepan ada seperti sapi yang menarik gerobak. Di belakangnya ada kereta kuda yang berjalan. Ada juga perempuan-perempuan yang membawa nampan yang berisi bunga-bunga dan menebar-nebarnya. Rombongan itu berjalan diiringi suara gamelan. Sementara sang pemimpin rombongan itu tampak memegang tombak di tangan kanan, sementara tangan kirinya menunjuk ke arah Om Heru dan Kamal. Entahlah, waktu itu Om Heru berpikir, apakah ini hanya halusinasi atau sekedar mimpi? Tetapi seperti semuanya terasa nyata. Entah apa yang diucapkan Om Heru tidak mengerti dan mengapa Om Heru bisa melihat. Setahu Om Heru, dulu memang Om Heru bisa melihat hal-hal tak kasat mata. Tetapi mata batin Om Heru sudah ditutup oleh orang pintar. Om Heru hanya bisa menunduk sembari tangan Om Heru diangkat keduanya, bermaksud memohon ampun, minta maaf di atas kepala. Om Heru berpikir, apakah jangan-jangan peristiwa ini ada hubungannya dengan perilaku yang dilakukan oleh teman Om Heru, yaitu Dion. Entahlah. Untungnya tidak lama setelah itu, rombongan kerajaan itu melewati tenda kita dan pergi menghilang. Om Heru dan Kamal yang masih keheranan sebenarnya memutuskan untuk kembali melanjutkan tidur. Tetapi belum lama Om Heru tidur, si Dion tiba-tiba kesurupan lagi. Dan kali ini tingkahnya seperti orang yang diborgol tangannya dari belakang. Dia lalu berlari keluar dari tendanya sambil bilang, "Ampun, ampun, ampun Nyai, ampun, ampun Eyang." Suaranya menjerit tak karuan dan menangis. Mendengar itu, kontak semua pendaki yang sedang tertidur di tenda menjadi terbangun, termasuk Mas Gadot. Tak lama kemudian, Mas Gadot keluar dari tenda dan mengejar si Dion dan berhasil ditangkap sebelum ia menuju ke pinggir jurang. Saat menangkap si Dion, Mas Gadot sampai berguling-gulingan di tanah. Energi kita benar-benar habis malam itu karena mengurusi si Dion yang kesurupan. Si Dion pun akhirnya bisa disadarkan oleh Mas Gadot. Kejadian menyadarkan itu berlangsung sampai 1 jam lamanya. Mas Gadot juga dibantu oleh Om Heru, Kamal, dan Antri, serta para pendaki lain yang ikut berdoa dengan membaca ayat-ayat kitab suci yang kita hafalkan saja. Begitu Dion tersadar, lagi-lagi ia heran mengapa dia sudah dikerumun orang banyak. Namun begitu, Om Heru jelaskan ke dia kalau dia kesurupan. Dia hanya membantah kalau dia sedang tidur enak-enak di tenda. Mendengar hal itu, Om Heru dan teman-teman tentu nggak enak dengan Mas Gadot karena sudah dibantu dan kita merepotkan beliau. Padahal beliau sedang bawa rombongan pendaki juga. Akhirnya pun Om Heru membawa masuk Dion ke tenda. Kita lantas beristirahat dan tertidur lelap sekitar jam 3 pagi. Hari Kamis kita terbangun sekitar jam 9 pagi. Otomatis kita tidak dapat sunrise karena bangun kesiangan. Tak lama kemudian kita pun sarapan dan bersiap untuk pergi melanjutkan perjalanan ke puncak Garuda Merapi. Dan singkat cerita, akhirnya kami sampai di puncak Garuda yang runcing itu. Betapa puncak Merapi sangat indah. Nampak dari puncak ini, pemandangan Gunung Merbabu, Gunung Sindoro, dan Gunung Sumbing begitu indahnya.
serta terlihat sangat jelas di siang itu. Dion pun juga terlihat sangat senang bisa mencapai puncak Garuda Merapi. Tak lupa pula kami berfoto-foto dan makan-makan, serta merokok di atas puncak yang waktu itu kurang lebih setengah jam. Lalu singkat cerita, sekitar jam 1-an kami tiba di Pasar Bubrah. Kami lalu beristirahat sebentar untuk kemudian beres-beres peralatan tenda dan lain-lain. Mas Gadot yang tampak sudah selesai beres-beres pun bersiap turun bawa rombongan. Tapi tak lupa Mas Gadot berpesan kepada Om Heru agar kalau saat turun berkonsentrasi dan tetap jalan terus, serta jangan hiraukan panggilan suara apapun. Kami juga diminta untuk menjaga sikap, lebih khususnya pada Dion. Hal ini dikarenakan dapat menjadi bahaya untuk dirinya sendiri. Lalu Mas Gadot pun turun bersama rombongannya, meninggalkan rombongan Om Heru yang memang masih belum selesai. Saya tunggu di base camp ya mas, seru dia sembari berjalan meninggalkan kami. Dan tibalah saat kami selesai beres-beres dan mulai turun gunung. Ternyata hanya rombongan Om Heru yang terakhir, yang lainnya sudah turun. Rombongan Om Heru pun langsung turun kira-kira jam 2 siang dari Pasar Bubrah. Nah, sepanjang perjalanan, si Dion tampak sering memainkan ketabalnya dan menembak-nembak burung di hutan. Dion tertawa-tawa begitu menembak binatang-binatang di hutan. Sampai akhirnya kita masuk kawasan hutan patok alap-alap dan masih saja Dion menembak-nembak dengan ketapelnya. Akhirnya tembakan pun mengenai sasaran seekor burung yang tengah bertengger di sebuah pohon, dan burung itu pun jatuh. Om Heru kontan marah atas kelakuan si Dion itu. Om Heru pun bilang ke dia, "Lu cari burung itu dong, kalau burung itu mati lu harus makan dagingnya, gak boleh dibiarkan menggeletak di hutan itu." Tetapi Dion hanya cuek saja. Karena Om Heru masih kepikiran akan hal itu, Om Heru memilih untuk mencari sendiri burung yang mati itu. Om Heru pun bergegas turun ke tanah yang lebih rendah sendirian untuk mencari bangkai burung itu. Dan saat Om Heru tengah mencari, Om Heru melihat ada sosok bapak-bapak yang memakai caping berdiri di samping pohon. Om Heru hanya bilang, "Permisi mbah," sembari untuk fokus pada bangkai burung. Namun semakin lama Om Heru mencari, semakin tak bertemulah dengan bangkai burung yang dicarinya. Lalu tampak Kamal dan Andri dari belakang juga ikut menyusul Om Heru untuk membantu mencari di mana burung itu jatuh. Sementara si Dion nampak duduk beristirahat melihat kami. Dan selang beberapa waktu lamanya, akhirnya kita pun menyadari kalau ternyata kita sudah keluar dari jalur dan hari sudah sore. Sekitar jam 5-an. Om Heru sendiri pun bingung karena sepengetahuan Om Heru tidak keluar terlalu jauh dari jalur. Di sisi lain, kabut gunung pun semakin tebal. Akhirnya kita memutuskan untuk istirahat dan mendirikan tenda. Tentunya tak mungkin kita turun malam ini karena kabut sangat tebal. Yang ada malah rawan untuk tersesat. Om Heru dan teman-teman tentunya merinding saat mendirikan tenda di hutan patok alap-alap ini. Bukan karena cerita mistisnya hutan itu, melainkan tingkah lakunya Dion yang tak bisa mereka kontrol. Sempat kita berdebat sengit karena kelakuan Dion itu. Om Heru hanya berdoa dalam hati agar diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu singkat cerita, saat hari mulai gelap, kita pun makan malam dan ngopi-ngopi, sembari mengevaluasi kenapa kita bisa keluar dari jalur itu. Namun akhirnya perdebatan kita berganti topik pembicaraan yang ringan-ringan saja, seputar pendakian mana saja yang sudah kita lalui. Si Dion bicara tetap dengan kesombongannya. Dia bercerita pengalaman dia berburu waktu di Amerika. Suasana malam itu mencekam, tapi cukup hangat karena
Kita menyalakan api unggun dari ranting-ranting kayu yang sudah patah. Om Heru sempat melihat penampakan sosok orang berjubah tinggi besar di balik sebuah pohon. Tapi Om Heru diam saja, tidak mengatakannya pada yang lain. Om Heru memilih untuk melanjutkan merokok dan minum kopi. Dan tiba-tiba saja Dion membuka topik lain pembicaraan. Semalam itu gue dikerumunin orang-orang, bilang kalau gue kesurupan. Apa bener sih? Om Heru dan teman-teman lain pun saling pandang. Kamal pun berkata, "Ya, lu kesurupan." Om Heru yang merasa sudah malas berdebat memilih untuk merokok. Dan benarlah dugaan Om Heru. Dion masih bersikukuh untuk tidak percaya kalau dia kesurupan pada malam itu. Yang ia rasakan hanyalah ia tidur nyenyak di tenda. Dan begitu terbangun dikelilingi banyak orang. Lalu tak lama setelah pembicaraan itu, kami semua memutuskan untuk masuk ke dalam tenda. Lalu saat tengah malamnya, sesuatu terjadi. Waktu itu Dion tertidur di ujung tenda. Andri di sebelah Dion, Kamal tidur di luar tenda dengan sleeping bag-nya. Dan Om Heru sendiri tertidur di depan pintu tenda. Tiba-tiba saja terdengar kalau tenda kita ada yang menggaruk-garuk. Mungkin saja binatang buas, akan tetapi anehnya tidak ada suaranya. Dan tak lama kemudian, Andri yang berada di samping Dion melihat ada wujud tangan besar berbulu dengan kuku yang sangat panjang sekali. Dan tiba-tiba tangan itu menarik Dion. Begitu Andri bangkit untuk melihat lebih jelas, ia melihat Dion sedang ditarik oleh sosok makhluk tinggi besar. Tak hanya ditarik, Dion juga diseret keluar tenda untuk dibawa lari. Andri berteriak, tapi tidak bisa menggapai badan si Dion yang ditarik oleh makhluk itu. Kamal yang baru terbangun di luar tenda, rupanya juga melihat kalau sosok tinggi besar berbulu itu masuk ke hutan, dan di balik pohon-pohon besar itu dia menghilang. Tak lama kemudian Om Heru, Kamal dan Andri keluar tenda. Mereka putuskan untuk mencari Dion di kegelapan dan berteriak-teriak memanggil namanya. Mereka bertiga pun terus mencari dan mencari. Dan singkat cerita, Om Heru bisa menemukan Dion dengan keadaan tak sadarkan diri di bawah pohon besar. Om Heru pun berteriak-teriak memanggil kedua temannya yang ada di tenda, yakni Kamal dan Andri. Tapi tidak ada jawaban. Akhirnya Om Heru teringat pada peluit yang dikalungkan di lehernya. Om Heru tiuplah peluit itu sebagai tanda bahaya sekencang-kencangnya. Dan syukurlah, tidak lama kemudian ada suara dari Kamal dan Andri. Akhirnya mereka berdua pun lampak turun untuk menolong Om Heru dan Dion. Sampailah mereka semua di tenda. Dion mereka masukkan ke dalam tenda dan diberi minum hangat oleh Andri. Selanjutnya Dion pun tertidur pulas. Om Heru tidak bisa berkata apa-apa karena badan Om Heru capek sekali. Untuk makan pun Om Heru tak berselera. Yang ada hanya ingin minum dan merokok saja. Dan mereka pun beristirahat. Beberapa jam kemudian tiba-tiba saja ada seorang pendaki datang menghampiri tenda mereka. "Mas, kemarin yang terakhir turun ya?" ujar pendaki itu. Om Heru lalu menjawab, "Iya." Pendaki itu berkata lagi, "Saya dari base camp. Saya dipeseni sama Mas Gatot. Kalau kalian dicariin sama Mas Gatot. Kok dari semalam rombongan kalian gak sampai-sampai? Mas Gatot khawatir sama kalian." Lalu Om Heru bilang, "Oh iya Mas, kami sempat nyasar dan bermalam lagi di hutan." Lalu singkat cerita, akhirnya mereka turun gunung menuju base camp. Setelah selesai membereskan semua peralatan mereka, Dion pun mereka bawa dengan digendong secara bergantian, karena dia sendiri seperti tak sanggup untuk berjalan dan tidak dapat bicara. Kemudian mereka semua sampai di base camp kira-kira jam 10 pagi. Sang Kuncen Mbah Marijan melihat dari kejauhan. Beliau tampak seperti kecewa dengan rombongan mereka. Seolah-olah beliau paham apa yang telah mereka alami di atas gunung. Begitu mereka sampai di base camp, Mbah Marijan berkata, "Kalian sudah sangat kurang ajar sekali di Marapi ini. Lebih baik pulang
dan jangan lagi datang ke gunung ini. Pada saat itu mereka semua menyesali perbuatan mereka. Om Heru hanya termenung diam mendengar omongan beliau. Mereka pun menyempatkan diri untuk beristirahat sejenak di base camp, melepas lelah. Sementara itu, Dion tampak makan dengan lahapnya di base camp. Tapi tiba-tiba dia berteriak menunjuk-nunjuk ke suatu arah dengan ekspresi muka ketakutan serta tangan yang menggigil. Padahal hari sudah menjelang siang. Dion juga hanya bisa menyebut nama 3 temannya saja. Kata-kata lainnya tidak ada suaranya, alias gagu. Akhirnya mereka memutuskan pulang ke Jakarta hari itu juga. Mereka naik kereta api. Lalu singkatnya, begitu mereka tiba di Jakarta, mereka pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Untuk sementara waktu, Om Heru beraktivitas seperti biasa. Selang beberapa hari kemudian, tiba-tiba Om Heru, Andri dan Kamal dipanggil oleh orang tuanya Dion. Kebetulan juga karena waktu itu Om Heru ingin mencari informasi keadaan Dion, apakah baik-baik saja. Begitu mereka semua tiba di rumah Dion, orang tuanya pun menyatakan kepada kami mengapa Dion tidak bisa bicara. Di samping itu, Dion juga sering mengalami ketakutan. Di kamar sering berteriak-teriak sendiri, seperti orang gila. Om Heru akhirnya menceritakan kejadian selama dipendakin gunung tersebut, mulai dari awal sampai akhir. Tapi orang tuanya tidak percaya akan hal tersebut. Akhirnya Om Heru dan teman-teman pun pulang ke rumah masing-masing. Om Heru, Andri dan Kamal melanjutkan aktivitasnya seperti biasa. Dan selang beberapa hari lamanya, akhirnya Om Heru mendengar kabar kalau Dion ini sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Tak perlu waktu lama, Om Heru, Andri dan Kamal segera berkumpul untuk mendatangi rumah sakit jiwa tersebut demi menemui Dion. Tetapi ada yang aneh. Ketika si Dion membuka bajunya minta digaruk punggungnya, Om Heru melihat punggungnya penuh dengan luka-luka, seperti habis dicakar dan dibeset-beset. Om Heru mengobrol dengan salah satu keluarga Dion. Ternyata selama ini, keluarga si Dion telah berobat ke beberapa orang pintar. Tapi Dion tak kunjung sembuh dari penyakitnya. Sampai akhirnya Dion direkomendasikan oleh seorang psikiater untuk dirawat di rumah sakit jiwa di Jakarta. Akhirnya Om Heru pun mencari akal bagaimana caranya mengobati Dion. Om Heru teringat pada Mas Gadot yang waktu itu pernah mengobati si Dion saat dia kesurupan. Kebetulan juga sewaktu ngobrol, Om Heru mendapat nomor telepon komunitasnya Mas Gadot. Singkat cerita, setelah beberapa lama upaya, Om Heru pun berhasil menghubungi Mas Gadot. Di telepon, Om Heru menceritakan dari awal kabar Dion. Hari dia sakit, masuk rumah sakit jiwa, hingga luka bekas cambukan di punggungnya itu. Mas Gadot mengatakan, kalau bisa tiap seminggu sekali atau 2 minggu sekali diadakan selamatan di rumah Dion, mengundang anak yatim sampai 40 orang. Mas Gadot juga berpesan, kalau setelah pengajian, Om Heru harus mengecek punggungnya Dion secara berkala. Pesan tersebut tentu segera Om Heru sampaikan kepada keluarga Dion. Dan untunglah, kali ini keluarga Dion entah percaya atau tidak, akan tetapi menyanggupi syarat-syarat itu. Dengan harta yang mereka miliki, bukan hal sulit tentunya untuk menggelar acara seperti itu. Lalu singkat cerita, acara pun rutin digelar, sesuai dengan petunjuk dari Mas Gadot. Om Heru, Kamal dan Andri juga rutin menjenguk Dion di rumah sakit jiwa untuk melihat luka-luka di punggungnya. Dan anehnya, setelah beberapa kali menjenguk, Om Heru dan teman-teman heran kalau luka-luka di punggungnya perlahan menghilang satu persatu. Tentu Om Heru dan kawan-kawan melihat secercah harapan. Om Heru dan kawan-kawan juga berdoa, mudah-mudahan Dion bisa normal seperti sedia kala. Proses kesembuhan Dion ini hampir 1 tahun lamanya. Selama proses penyembuhan itu, Dion juga dibantu oleh omnya dengan metode pengobatan menggunakan air kelapa muda. Dan waktu terus berjalan. Setelah luka-luka cambukan di punggungnya menghilang,
Dion sudah bisa berbicara normal kembali. Om Heru dan teman-temannya lalu datang mengunjungi Dion ke rumahnya dan mengobrol dengan Dion serta orang tuanya. Akhirnya orang tuanya berterima kasih kepada mereka bertiga yang telah menolong anaknya dan meminta maaf kepada mereka bertiga karena mereka merasa tak mengajarkan anaknya tentang etika dan tata krama. Di balik kesuksesan karirnya, orang tuanya merasa gagal mendidik anak tentang sopan santun. Lalu singkat cerita, Dion mengucapkan terima kasih kepada Om Heru, Kamal, dan Andri. Itulah tadi akhir cerita dari Om Heru di Gunung Merapi. Di dalam cerita ini, kita bisa belajar bahwa dimanapun kita berada, harus menjaga etika dan sopan santun. Dan kami berterima kasih kepada Om Heru yang sudah mengirimkan kisah mistisnya kepada kami. Semoga Om Heru sekeluarga selalu sehat dan diberi rezeki yang cukup. Oke guys, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini agar kami selalu bersemangat dalam pembuatan video. Saya Bang Aceng mohon undur diri dan mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.